Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Ahmad Farid Kadir sebagai moderator, dan rekan saya Faris Almapamagau sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua Abdurrahman. Baik, kelompok kami akan membawakan materi tentang hierarki pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada saudara Faris Almapamagau untuk membawakan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faris Almapamagau. Saya akan membaca materi pertama, yaitu hierarki tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran terdapat beberapa tingkat hierarki yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. 2. Tujuan pendidikan nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Tujuan instruksional. 4. Tujuan kurikuler. Dan 5. Tujuan instruksional. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya terdapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan tertentu. Strategi pembelajaran dalam pengertian luas sebagaimana dikemukakan Norman dan Logan, ada 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai tarif keberhasilan usaha. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembawaan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan materi yang kedua. Yang pertama, yakni metode pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang artinya melalui, melewati, jalan atau cara untuk memperoleh sesuatu. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Yang kedua, teknik dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Yang ketiga, model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai yang menerapkan suatu pendekatan, metode, dan taktik pembelajaran. Bruce Joyce dan Marsha Weil mengatakan ada 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama
model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang keempat model modifikasi tingkah laku. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.